Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, seluruh isinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di dunia ini mata kami tak sanggup melihat Rasul-Mu ya Allah. Belum pernah kami berjabatan tangan dengan Rasul-Mu yang mulia ya Allah. Belum pernah kami melihat betapa indahnya senyuman Rasulullah. Ya Allah, kalau di atas dunia ini kami tidak pernah melihat Rasul-Mu ya Allah, mata ini tidak pernah memandang indahnya wajah Rasul-Mu ya Allah, maka ya Allah, jangan pernah ya Allah Engkau tidak pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Izinkan mata ini menatap betapa indahnya wajah Rasulullah. Izinkan kami memeluk Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami bersentuhan dengan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Pada hari itu manusia lari daripada saudaranya, lari daripada ayah dan ibunya, lari daripada istri dan anak-anaknya. Setiap manusia disibukkan dengan urusan masing-masing. Jadi seorang saudara tidak bisa lagi minta tolong kepada saudaranya. Seorang ayah tidak bisa lagi menolong anaknya. Seorang ibu tidak bisa mendengar jeritan anaknya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi ketahuilah bahwasanya pada hari itu ada manusia yang sangat sibuk. Dia lari ke kanan, dia lari ke kiri, dia lari ke depan, dia lari ke belakang. Siapakah dia? Yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sibuk di akhirat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sibuk kenapa? Apakah dia sibuk memperjuangkan surga? Apakah dia sibuk memperjuangkan keluarganya? Apakah dia sibuk memperjuangkan dirinya? Tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan umatnya. Bahkan di dalam sebuah hadis diceritakan, di saat semuanya telah hancur berantakan, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil datang ke dalam kuburan Rasulullah. Dan malaikat Israfil pun berkata, wahai jiwa yang suci, kembalilah ke tubuh yang suci. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbelah. Dan dikatakan lagi oleh malaikat Israfil, wahai jiwa yang suci, kembali ke tubuh yang suci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kuburnya. Diulangi lagi perkataan itu oleh malaikat Israfil,
Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersihkan rambutnya, bersihkan badannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai kekasihku Jibril, berikan kabar gembira kepadaku, senangkan hatiku wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau senang dengan kendaraan surga? Tidakkah engkau senang dengan pakaian-pakaian surga yang kami bawakan ini ya Rasulullah? Jangankan untuk senang, senyum pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Wahai Jibril, bukan itu yang aku maksud ya Jibril. Kabarkan kepadaku bagaimana keadaan umatku ya Jibril. Maka setelah yang namanya umat dibangkitkan semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mencari umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Setelah dicari-cari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan umatnya. Ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mana umatku ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, umatmu adalah umat yang terakhir. Maka setelah jauh berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan umatnya. Ummati, ummati. Kita sebagai umatnya memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiullah, kami umatmu ya Rasul. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kita semua, menyaksikan kita memikul dosa kita. Di atas dunia kita, dosa kita disembunyikan oleh Allah. Akan tetapi di akhirat nanti dosa kita dizahirkan oleh Allah. Kita keberatan memikul dosa kita karena dosa kita dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat keadaan umat seperti itu, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada umatku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah kabulkan doa Rasulullah. Ya Muhammad, ini telaga Kausar, maka berilah minum kepada umatmu. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerinduan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan setiap kita ini minum dari telaga Kausar. Diberikan, ya umatku minum, ya umatku minum, minum, minum. Satu teguk saja kita minum telaga Kausar, maka kita tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Rasulullah sujud lagi kepada Allah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan umatku dari siratal mustaqim. Allah bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, tunggulah umatmu di seberang sana. Dan ditunggu oleh Rasulullah kita di seberang siratal mustaqim. Banyak umat Nabi Muhammad yang selamat, akan tetapi masih banyak juga yang berjatuhan ke dalam nerakanya Allah. Melihat umatnya yang berjatuhan ke dalam nerakanya Allah, Rasulullah sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Allah bilang kepada Muhammad, ya Muhammad, ada apa lagi ya Muhammad? Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan umatku dari neraka ya Allah. Allah pun mengabulkan doa Rasulullah, ya Muhammad, jemputlah umatmu ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput kita ke dalam neraka. Setelah kita dikeluarkan dari neraka, Rasulullah sujud lagi kepada Allah. Allah bilang, ya Muhammad, ada apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah, ya Allah, keluarkan umatku dari neraka yang mana di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Maka Allah kabulkan doanya Rasulullah. Setelah umat yang iman yang ada di dalamnya sebesar biji kurma dikeluarkan dari nerakanya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi kepada Allah.
Lalu Allah bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ada apa lagi ya Muhammad? Ya Allah, keluarkan umatku dari neraka yang mana ada iman di dalam hatinya sebesar biji jagung, ya Allah. Dikeluarkan oleh Allah. Rasulullah SAW sujud lagi. Allah bilang kepada Muhammad, ya Muhammad, apa lagi? Ternyata Rasulullah SAW belum puas. Dia masih mengingat umatnya, ya Allah, keluarkan umatku dari neraka ya Allah, yang mana di dalam dadanya ada iman sebesar biji bayam, sebesar biji zarah. Allah pun keluarkan umatnya dari nerakanya Allah, yang mana ada iman di dalam dadanya sebesar biji bayam. Apakah puas Rasulullah SAW? Rasulullah masih mengingat umatnya. Rasulullah sujud lagi kepada Allah, ya Allah,